Kalau kita presentasi ke 10 orang, satu pasti nolak, satu pasti oke, yang 80 pasti akan mikir-mikir. Di dalam laut itu ada naganya, di gunung itu ada dewanya, di bisnis pasti ada jagonya. Tapi kenapa ada juga orang-orang tertentu yang dia 1 tahun, 2 tahun bisa hasilkan ratusan juta rupiah? Itu orang harusnya bisa kaya. Kalau Bapak Ibu pengen passive income, nggak ngapa-ngapain hasil 10 juta per bulan, berarti halo teman-teman entrepreneur, jumpa lagi dengan saya Yovita Ernawati, dan hari ini kita akan membahas momentum bisnis. Kita mulai. Apa itu momentum bisnis? Kalau secara harfiah, momentum itu artinya adalah kecenderungan benda yang bergerak akan terus bergerak. Ini berlawanan dengan inersia. Kalau inersia itu adalah kecenderungan benda yang diam akan diam. Jadi kalau momentum, kecenderungan benda yang bergerak akan terus bergerak. Lalu apa hubungannya momentum dengan bisnis? Sangat berhubungan, penting banget. Momentum itu ada rumusnya. Rumusnya adalah P sama dengan M kali V. P itu adalah momentum, M itu adalah massa, V itu adalah kecepatan. Jadi kalau di bisnis penjualan, ketika kita bicara tentang bisnis, berarti kita bicara tentang penjualan dong ya. M ini adalah massa. Jadi jumlah orang yang kita tawarin bisnis kita atau jumlah orang yang kita tawarin produk kita. V ini adalah kecepatan. Jadi secepat apa kita nawarin itu ke banyak orang. Momentum P sama dengan M kali V. Jadi momentumnya akan bagus, dia akan gede kalau semakin banyak kita nawarin, masanya ditambah, kecepatannya nambah. Contoh nih, ada Budi, dia 1 hari masanya nih adalah 2. Jadi sekali dia presentasi itu ke 2 orang. Tapi kecepatannya dia sehari dia presentasi cuma 1 kali. Berarti dalam 1 hari P atau momentumnya dia adalah M kali V. 2 kali 1. Jawabannya ada 2. Kalau ada orang lain lagi, dia misalkan ada seorang sales, kemudian dia 1 hari bisa presentasi ke 5 kali gitu ya. Sekali presentasi dia bisa ke 2 orang atau 3 orang. Momentumnya berapa? Berarti P-nya adalah M kali V. Kalau 1 kali dia presentasi 2 orang, sedangkan dia 1 hari presentasi 5 kali, berarti ketemu 10. P-nya adalah 10. Apa hubungannya M kali V ini dengan kecepatan di bisnis kita? Bapak Ibu, ada istilah keramaian mengundang keramaian. Jadi di dalam laut itu ada naganya, di gunung itu ada dewanya, di bisnis pasti ada jagonya. Setiap jago pasti bisa ciptain momentum. Kalau di industri multi level, karena saya berkecimpung di bidang itu, saya akan membahas itu. Di bisnis multi level marketing, kenapa sih banyak banget orang yang sudah join 1 tahun, 2 tahun, kemudian hasilnya tidak maksimal? Paling 1 bulan cuma dapatin 1 juta gitu kan. Tapi kenapa ada juga orang-orang tertentu yang dia 1 tahun, 2 tahun bisa hasilkan ratusan juta rupiah? Ingat, setiap orang yang jago di dalam satu bisnis, dia bisa menciptakan momentumnya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau momentum kita gede, momentum presentasi kita gede, itu pasti bisnis kita berkembangnya gede dan cepat. Jadi kalau kita presentasinya ke banyak orang, bisnis kita itu pasti akan berkembang dengan besar, cepat. Masalahnya jadi kecil. Begitupun sebaliknya. Kalau kita itu presentasinya sedikit, bisnisnya kecil dan lambat, masalahnya jadi gede. Contoh, ada orang yang presentasinya 1 hari cuma 1 kali ke 1 orang. Tingkat closingnya pasti rendah sekali. Karena di dalam bisnis ada hukum Pareto atau hukum angka 10 banding 80 banding 10. Kalau kita presentasi ke 10 orang, satu pasti nolak, satu pasti oke, yang 80 pasti akan mikir-mikir gitu kan. Kenapa kok dia mikir? Nunggu bukti lebih banyak, nunggu Anda dapatkan profit besar dan lain sebagainya gitu kan. Dia beralasan, intinya dia tidak yakin aja. Kadang dia alasan modal, nggak boleh sama suami, nggak boleh sama istri dan lain sebagainya. Kalau kita sering presentasi, contoh sehari kita presentasi 20 orang, Anda join 2 orang atau 3 orang aja, kita udah lupa sama orang-orang yang nolak kita. Tapi kalau kita nggak pernah presentasi, kita tawarin ke teman dekat kita mencemooh kita, tuh jadi kita pikiran gitu. Begitu kita mikir, kita cerita sama mentor kita, mentor tadi saya presentasi nih ke saudara saya, ke tetangga saya, ke teman dekat saya, mereka bilang begini begitu. Masalah jadi banyak. Kenapa? Presentasinya dikit, jadi bisnisnya kecil, lambat, akhirnya masalahnya jadi gede. Di dalam bisnis itu selalu ada kurva. Jadi kalau Bapak Ibu pernah naik pesawat, ketika dia mau take off, itu kan guncangannya paling gede ya. Kalau momentum di dalam satu pesawat itu kan pasti gini kan. Ketika dia sudah di atas, dia akan lebih stabil. Kalau dia mau take off, mesinnya tuh paling kenceng. Bahkan kita diminta untuk, yuk sandaran kursinya dibenerin dulu, mejanya dilipat lagi, supaya kalau ada goncangan dia nggak kemana-mana gitu kan. Jadi pesawat itu menemukan momentumnya, dia gaspol. Ketika dia ada di titik tertentu, maka dia akan stabil lagi. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa taruh kopi panas di situ kan gitu. Yang saya maksud adalah, di dalam setiap bisnis itu pasti ada momentumnya masing-masing. Kalau Anda jalani bisnis network, jangan nanggung. Karena kalau di bisnis network atau di bisnis multi level, itu orang harusnya bisa kaya loh. Kenapa orang bisa kaya di bisnis multi level? Karena di bisnis multi level tuh jelas dimentorin. Kemudian kalau kita ngejual sendiri di bisnis konvensional, kita mau ngejual 10.000 produk sendirian, apa-apa diurus sendiri gitu kan. Kalau di bisnis multi level tuh ada tim, ada mentor, ada perusahaan, tempat teman-teman bisa diskusi. Harusnya jauh lebih mudah. Cuman sayangnya banyak sekali orang yang dia tidak paham bagaimana cara memanfaatkan momentum yang ada.
Kalau Anda sekarang sedang menjalankan bisnis multi level, tanya ke perusahaannya, nih potensi terbesarnya berapa? Di ID ini potensi terbesarnya saya bisa dapat berapa sih satu bulan tuh? Kalau misalkan perusahaan itu bisa memberikan Anda 300 juta satu bulan, berarti momentum sini itu ada 300 juta. Kalau Bapak Ibu satu bulan masih dapat 10 juta, ya jangan dinikmatin dulu kalau menurut saya. Kita dapat 10 juta, menurut kita mungkin cukup. Kemarin gajinya UMR, sekarang gaji 10 juta. Oke nih cukup, soalnya saya jalan-jalan. Salah Bapak Ibu. Begini kan kecenderungannya, titik tertingginya berapa? 300 juta. Di sini kan kita bisa slow, santai, menikmati apa hasil kita. Itu ketika di titik ini loh. Karena habis itu akan lebih landai, lebih enak. Kita tinggal mantau aja. Tapi kalau Bapak Ibu, saya kemarin dapat hasil UMR nih 2 juta, 3 juta. Sekarang saya dapat 10 juta. Saya mau nikmati hidup dulu, saya mau jalan-jalan dan lain sebagainya. Hasil saya baru 10 juta, 20 juta. Di titik ini kecenderungannya akan turun Bapak Ibu. Itu bisnis nggak diurusin sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sibuk jalan-jalan. Mitra-mitranya pada tahu kalau Bapak Ibu jalan-jalan, mereka tidak akan terinspirasi. Akhirnya mereka drop. Ini bisnis turun. Terus bagaimana supaya bisnisnya naik? Nanti Bapak Ibu santai-santai ketika sudah ada di peringkat tertingginya. Ketika sudah di 300 jutanya, itu Bapak Ibu baru bisa santai. Kalau Bapak Ibu ingin membangun sebuah kerajaan bisnis, saya bilang kalau Bapak Ibu bergabung ke sebuah perusahaan network marketing, Bapak Ibu adalah CEO dari jaringan Bapak Ibu ke bawah. Jadi jalan atau tidaknya bisnis Bapak Ibu tergantung dari bagaimana cara Bapak Ibu maintenance member-member di bawahnya. Kalau Bapak Ibu pengen passive income, nggak ngapa-ngapain hasil 10 juta per bulan, berarti effort yang dikeluarkan harus sama seperti sebuah bisnis yang nilainya adalah 2 miliar. Kenapa saya bilang 2 miliar? Bapak Ibu kalau punya duit 2 miliar, ditabungin ke bank, didepositoin, bunganya kan 6% satu tahun. Satu bulan berarti kan 0,5%. Kalau kita pengen dapat hasil 10 juta satu bulan, 0,5%-nya adalah 10 juta. Berarti 100%-nya berapa? 2 miliar kan? Jadi kalau Bapak Ibu ingin bisnis Bapak Ibu untuk menghasilkan 10 juta per bulan, effortnya harus sama seperti ini bisnis bernilai 2 miliar. Kalau Bapak Ibu ingin bisnisnya capai 100 juta, berarti effortnya harus 20 miliar. Tanyain deh ke perusahaan tempat Bapak Ibu mendaftar gitu ya. Kalau di tempat saya, di PT Srikandi Jatama Indonesia, saya punya mitra-mitra yang mengawali semua bisnisnya dari nol. Saya ada mitra berapa, ada yang namanya Bapak Andi Dumaskara atau Putra Harjo, ada Bapak Laurentius Jota, ada Bapak Adita Perbatasari. Mereka mengawali bisnisnya dari nol. Saya selalu tekankan ke beliau-beliau, ketika kamu dapat 20 juta per bulan, sekarang kan mereka di angka itu ya. Saya selalu bilang sama mereka, kami mitra sekarang baru di angka 10.000. Saya selalu bilang, ini mitra kita baru 10.000. Bonus yang bisa Anda dapat per bulan itu bisa ratusan juta. Kita bisa dapat 200 juta, 300 juta. Jadi ketika Anda 20 juta, tolong jangan dinikmatin dulu. Nanti ada saatnya Anda akan menikmati passive income di mana Anda mau kemana pun bisa. Anda mau ke Eropa, Anda mau jalan-jalan dinner romantis sama istri sama anak di atas kapal pesiar, bisa. Tapi nanti, jangan sekarang. Karena kalau 20 juta ini masih kecenderungannya kita masih tertatih untuk naik. Ada kecenderungan untuk turun ketika kita tinggal jalan-jalan. Jadi sebelum dapat 300 juta jangan berhenti dulu. Apakah mungkin mereka mengawali dari satu, sponsoring hanya 10 member, sekarang per bulan mereka dapat 20 juta. Dengan member mungkin 3.000 orang. Apakah mungkin itu naik lagi? Amat sangat mungkin. Kenapa? Produk semakin banyak terdistribusi, testimoninya semakin banyak, membernya juga semakin banyak. Akibatnya adalah passive income yang mereka akan terima semakin besar. Indonesia itu punya 7.000 kecamatan dan 74.000 desa, Bapak Ibu. Satu desa kita punya satu member saja. Kalau di tempat saya nih, satu produk nilainya adalah 175.000. Ketika kita punya member di satu desa hanya satu dan mereka hanya membeli satu produk kita, terjadi omset 12 miliar satu bulan. Sekarang omset perusahaan masih di angka 1 miliar kok. Di angka 1 miliar aja udah banyak banget yang dapat 10 juta, 20 juta per bulannya. Apalagi ketika omset itu menyentuh 12 miliar satu bulan. Ketika omset menyentuh 12 miliar satu bulan, mereka yang sekarang dapatkan 10 juta, berarti dapatnya harusnya 10 kali lipatnya, 100 juta mereka bisa dapat. Ini analogi yang sederhana Bapak Ibu. 74.000 member misalnya. Itu hanya berapa persen sih dari penduduk Indonesia yang 260 juta jiwa? Paling cuma 0,02%. Kecil banget. Banyak nggak perusahaan multi level yang membernya bisa capai ratusan ribu bahkan jutaan? Ada. Terus kenapa kita nggak bisa? Pasti bisa kalau kita kasih produk yang terbaik, service after sale yang terbaik, maintenance pembinaan tentang marketing plan kita pahamkan yang terbaik. Saya yakin kok orang yang sudah terpuaskan dengan produknya, atau mereka puas dengan marketing plan-nya, atau mereka puas dengan training-training yang kita berikan karena kita ada support system, orang itu dengan senang hati akan menceritakan bisnis ini ke orang lain, baik dari segi produknya ataupun dari segi marketing plan-nya, dan bisnis Bapak Ibu akan berjalan. Ketika itu sudah terjadi, momentumnya sudah di atas, Bapak Ibu Anda bisa santai. Tetap pantau bisnisnya. Kita nggak bisa, bisnis kita besar apapun nggak bisa dilepas. Kita bisa pantau bisnis kita, tapi kerjanya lebih nyantai. Tugas kita adalah menginspirasi orang lain yang ada di bawah kita. Nah, lalu bagaimana supaya kita paham bahwa momentum itu membentuknya harus dari bawah? Ya, semua bisnis pasti seperti itu Bapak Ibu. Bapak Zedo Maskara, Bapak Pradipta, Bapak Laurentius Jota, mereka semuanya mengawali dari nol dengan hukum Pareto yang sama. Kalau kita nawarin ke 10 orang, hukum Paretonya kan 10 banding 80 banding 10. 10 pasti mau, 10 pasti menolak, 80 pasti mikir-mikir.
yakin. Banyak banget alasannya, nggak punya modal, nggak boleh sama suami, nggak boleh sama istri, lain sebagainya dan lain sebagainya. Intinya mereka tidak yakin aja kan gitu. Jadi dari 10 orang yang kita presentasi, paling yang mau tuh cuma 1 kalau cara kita presentasi benar. Kadang-kadang kalau cara presentasi kita salah, yang malah nggak ada yang join sama sekali. Itu wajar, normal Bapak Ibu. Dan Pak Laurentius Diota itu sponsoring cuma 8 orang, sekarang jaringannya 3.000. Bapak Aljedo Maskara itu sponsoring 20 orang, jaringannya 3.000. Bapak Pradita Perbatasari itu sponsoring 25 orang, jaringannya sekarang 3.000 Bapak Ibu. Yang penting apa? Bapak Ibu merapat ke mentornya, merapat ke perusahaan, cari tahu bagaimana cara mengedukasi product knowledge, bagaimana cara mengedukasi marketing plan, masukin ke sistem yang benar, maka bisnis Bapak Ibu akan berjalan. Nikmati aja prosesnya, karena semua bisnis butuh proses. Bahkan mie instan yang karena instan tetap butuh proses, butuh waktu 3 menit. Oke, ini materi yang saya bagikan, momentum bisnis. Besok kita bikin materi lagi. Jadi bagaimana meningkatkan rasio closing, bagaimana hukum Pareto 10-80-10 bergeser menjadi banyak yang yes. Ditunggu materi selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.